Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini, hari Senin malam Selasa di minggu yang pertama di bulan Oktober, Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan rutinitas pengajian kita yang mana pada malam hari ini atau petang hari ini di minggu yang pertama, yaitu kajian tafsir Al-Quranul Karim. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya buat diri kita, dan semoga amal perbuatan kita sudah sesuai dengan ketentuan daripada syariat, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak henti-hentinya kita selalu berharap, mudah-mudahan hati kita selalu terpatri rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul, dan mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat mencintai kita walaupun jarak memisahkan kita sudah 14 abad yang silam. Dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra pada hari kiamat nanti atau pada hari penghisaban nanti. Dan terlebih penting lagi, mudah-mudahan Allah memuliakan kita, menganugerahkan kita nanti di akhirat bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita yang lalu kita sudah berbicara dalam tafsir Al-Quran surat Al-Imran ayat 49 tentang Nabi Allah Isa memperlihatkan mukjizat atau tanda-tanda yang Allah berikan kepada Nabi Isa berupa mukjizat yang di luar logika, tentu sebagai bukti bahawa beliau adalah benar-benar utusan Allah, agar mereka itu percaya, beriman kembali kepada ajaran Islam yang pernah dibawa oleh Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun, yaitu sudah jaraknya 1976 silam yang lalu, atau 19 abad setengah yang lalu. Sangat jauh sekali. Tentu sudah banyak perubahan. Karena itulah kedatangan Nabi Allah Isa melanjutkan dan memurnikan kembali ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, sekaligus memperlihatkan bukti-bukti tanda kekuasaan Allah berupa mukjizat yang ada pada diri Nabi Allah Isa. Ya, salah satunya yang sudah kita jelaskan, yaitu yang terakhir itu Nabi Allah Isa mengajarkan ilmu khat, tulis menulis, karena Nabi Allah Isa itu memiliki kemujizatan yaitu menulis khat yang paling bagus. Itu diajarkan kepada murid-murid beliau. Sekaligus Nabi Allah Isa pun ingin membuktikan, menampakkan mukjizat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa, yaitu menebak persis seperti kayak tukang tenung, tapi bukan tenung. Bukan tenung, yaitu menebak apa yang disembunyikan oleh para orang tua mereka di rumah mereka yang berharga. Dan itu Nabi Allah Isa itu sudah tahu, dikasih tahulah kepada murid-murid beliau, yaitu anak-anak tersebut. Nah, itu yang terakhir. Lalu mereka itu akhirnya pulang ke rumah, menanyakan hal itu. Ya, bingunglah, gemparlah para orang tua. Dan juga Nabi Allah Isa memprediksi, menebak bahwa apa yang sudah mereka makan kemarin-marin dan juga apa yang akan mereka makan esoknya
Nah itu sudah beliau tampakkan, beliau perlihatkan mukjizat itu kepada kaum Bani Israel, terutama kepada murid-murid beliau itu yang belajar khat, yang belajar kaligrafi. Nah itu ketika mereka pulang ke rumah, mereka tanyakan masalah hal itu, karena itu tidak boleh disembarang tahu, karena itu masalah pribadi, privasi daripada tiap-tiap keluarga dalam suatu wilayah tersebut. Maka para orang tua itu pun mengadakan perkumpulan, mengadakan rapat. Akhirnya anak-anak mereka itu dibungkam, kemudian disekap di dalam rumah, tidak boleh ketemu lagi dengan Nabi Allah Isa, tidak boleh belajar lagi. Seiring berjalan waktu, bingunglah Nabi Isa, dicarilah para murid-muridnya itu ke rumah-rumah mereka. Lalu Nabi Allah Isa menanyakan kepada para orang tua, kemanakah itu murid-murid itu, anak-anak itu, kenapa tidak pernah kelihatan? Lalu kemudian setelah diselidiki oleh Nabi Allah Isa, ternyata Nabi Allah Isa melihat mereka itu berada di balik pintu, disekap di sana, tidak boleh keluar. Lalu Nabi Allah Isa pun menanyakan, siapakah itu? Nah, kepada orang tua mereka masing-masing. Nah, orang tua mereka itu masing-masing menjawab apa? Itu bukan siapa-siapa, itu adalah khanazir. Apa itu khanazir? Yaitu babi. Lalu jawab Nabi Isa AS, kalau begitu insya Allah itu benar babi. Ternyata ketika dibuka, anak-anak mereka itu berubah jadi babi. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Nah itulah tanda-tanda yang Nabi Allah Isa perlihatkan mukjizat Allah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nah itu akhirnya itu adalah merupakan suatu tanda jika kalian beriman. Kalau kalian beriman akan bermanfaat. Kalau kalian percaya tentang mukjizat itu akan bermanfaat. Manfaatnya di mana? Kalian akan selamat, tidak salah jalan, tidak keluar dari garis kitab Taurat yang Nabi Musa dan Nabi Harun ajarkan tentang tauhid keislaman. Begitu juga tentang syariat atau fikih yang beliau ajarkan dalam kitab Taurat. Nah itu yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa yang pernah terjadi pada diri Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir itu Nabi Allah Isa pun mengajak kepada mereka, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, bukan bapakku, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Bani Israel. Nah itu orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Allah Isa itu karena tidak memiliki bapak, maka otomatis siapa bapaknya sang pencipta itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun mengatakan Tuhan bapak yaitu Allah, Tuhan ibu itu siapa? Nah itu kalau bukan dia Maryam itu bukan Tuhan, kenapa dia bisa jadi istri? Maka dia Tuhan ibu. Nah, Tuhan ibunya Nabi, Tuhan ibunya manusia. Nah itu Siti Maryam kata mereka. Lalu yang dilahirkan ini kena anak ajaib, otomatis siapa ini? Karena dia bagian dari Tuhan, maka otomatis dia menjadi anak Tuhan. Makanya itulah ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ini di tangan-tangan mereka seperti itu. Tapi dijawab, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian juga. Fa'buduhu, sembahlah Tuhan kalian, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan terus terang seperti yang kita lihat-lihat zaman sekarang sudah zaman informasi yang terbuka, semua sudah pernah melihat, mendengar, kemungkinan sebagian manusia itu sudah tahu, sudah melihat di YouTube atau di apa. Memang tidak pernah Nabi Allah Isa mengatakan dirinya adalah Tuhan, tidak pernah mengatakan dirinya itu sebagai anak Tuhan juga tidak pernah. Itu hanya prasangka-prasangka dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dialah yang kalian sembah. Hadza shiratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus sebenarnya. Allah itu Tuhan,
Tuhanku dan Tuhan kalian, dialah yang ia sembah. Nah, inilah jalan yang lurus, jangan diplesetkan kembali. Nah, ketika Nabi Allah Isa sudah mengutarakan hal itu kepada bangsa Bani Israel, orang-orang Yahudi, dan sudah memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain. Nah, itu sudah kita ceritakan, sudah lewat. Lalu kemudian falamma ahassa Isa minhumul kufr, manakala Nabi Allah Isa merasakan penolakan dari mereka, dari hawas panca indera Nabi Allah Isa yang 5 itu. Dari pandangan matanya Nabi Isa merasakan bahwa mereka diingkari. Dari pendengaran panca indera pendengaran mereka merasakan, Nabi Isa merasakan mereka beliau diingkari, tidak diterima. Begitu juga panca indera yang lain, beliau rasakan tidak menerima. Dari sentuhan tangan ternyata mereka tidak mau terima. Ini akhirnya tajamma'u, mereka berkumpullah orang-orang Yahudi. Wa yuridu ay yaqtuluhu, kemudian dia ingin membunuh Nabi Allah Isa. Lalu kemudian ru'asaul Yahud mengutuslah. Siapa yang diutus? Untuk membunuh Nabi Allah Isa ghilatan, secara diam-diam. Jadi nyelinap. Nah, begitu cara mereka membunuh itu orang Yahudi. Sampai sekarang kalau mereka mau bunuh Perdana Menteri, mau bunuh presiden, nyelinap-nyelinap. Yang paling mengerikan itu adalah Perdana Menteri sahabat daripada Yasir Arafat, karena dia bukan orang radikal Yahudi. Tahun 90-an, 94, 95 atau 96, itu nyelinap di kerumunan, masuk langsung di depan matanya, langsung ditembak itu. Nah, begitulah yang caranya. Nah, inilah Nabi Allah Isa pun demikian. Begitu juga Nabi Allah Zakaria. Nah, ini paman daripada Nabi Allah Isa, mbahnya jadinya kakeknya, kakek dari pihak bibinya, nenek bibi namanya itu. Yang sudah kita ceritakan itu sampai masuk ke dalam pohon, hanya ditebang, meninggal dunia juga. Dan beberapa nabi-nabi yang lain. Nah, itu kerjaannya itu adalah suka membunuh kalau tidak sesuai dengan hasrat hawa nafsu mereka orang Yahudi. Jadi begitulah cara mereka. Nah, ketika itu dia mengutuslah, siapa namanya di dalam kitab tafsir jelaskan itu, emang agak sulit namanya karena nama bahasa Ibrani itu Tatianus. Nah, itulah yang diutus untuk masuk, karena dilihat Nabi Isa itu masuk ke dalam ruangan. Nah, ketika Nabi Allah Isa masuk ke dalam ruangan dan beliau merasa diri beliau itu terancam, karena mereka sudah tajamma'u, berkumpul untuk memblokade daripada Nabi Allah Isa, karena mereka tidak terima. Mereka tidak mau menerima daripada Nabi Allah Isa. Lalu masuk ke dalam ruangan, lalu beliau langsung meloncat ke saqaf, yaitu atap. Nah, dari atap itulah beliau bersembunyi, dengan dia dikejar. Nah, di sana ada celah yang kosong terbuka. Nah, dari sanalah malaikat Jibril itu datang. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Jadi sebelum beliau itu mau masuk ke dalam ruangan, karena merasa diri beliau itu ditolak, mau gimana lagi? Tidak dapat jamaah. Padahal seorang nabi enggak dapat. Kalau kita kiai ustad itu dikit aja ditinggal jamaah udah mengeluh, merasa diri terhina, padahal tidak ada urusan sebetulnya. Mau orang ngaji silahkan, enggak juga silahkan bubar. Beres masalah. Karena kewajiban ulama itu hanya menyampaikan. Begitu juga para nabi itu menyampaikan. Masalah terima dan tidak itu pribadi masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Nah, apalagi nabi, seorang Nabi Isa, tidak ada satupun. Bingunglah akhirnya, mau gimana? Akhirnya beliau mengatakan, qala man ansari ilallah. Siapa yang akan menolong saya? Apalagi sekarang dapat ancaman untuk memperjuangkan ansari ilallah, zahiban ilallah, nasrudinillah, itu maknanya, penafsirannya, untuk membantu perjuangan agama Allah. Enggak ada dapat satupun sampai bertahun-tahun. Nah, itu enggak dapat beliau itu.
Qala al-hawariyuna, lalu berkatalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Allah Isa, ini kuasa Allah. Allah berikan beliau itu jamaah pengikut. Al-hawariyun yaitu orang-orang yang siap untuk membela agama Allah. Berapa jumlahnya? 12, cuma 12 biji. Itu pun orang terdekat, sahabat-sahabat beliau. Ada yang menjadi raja, ada yang menjadi pembesar katanya. Ada yang mengatakan bahwa dia itu orang-orang yang menjadi nelayan. Ada yang mengatakan bahwa beliau itu orang-orang terlantar, kemudian tidak punya pekerjaan, dicarikan oleh Nabi Allah Isa sehingga dia mau, karena dilihatnya keajaiban bagi para nelayan. Itu yang mengatakan itu adalah kelompok 12 orang itu dari para nelayan tidak mendapatkan ikan, lalu kebetulan Nabi Allah Isa itu mau menyeberang, dan ini dikasih tahulah tentang kemujizatan Allah. Dilihatnya tidak dapat ikan, sini tak kasih tahu caranya. Nah ini didoakan, lalu kemudian dilempar itu syabakah. Itu syabakah artinya jala. Nah, orang kepulauan bilangnya pencar. Dilempar ternyata penuh, mala'as samak, penuh berisi. Berimanlah mereka. Nah ini tidak tahu Allah alam mana yang paling kuat, tapi intinya cuma dapat 12 orang itu saja. Nah pembesar yang di antara 12 itu ada yang jadi pembesar itu 2 orang, yaitu Syam'un dengan Yakub. Nah inilah karena keikhlasan mereka yang 12 orang inilah itu sehingga dikatakan dia itu apa? Hawariyun, penolong. Orang Hawariyun itu orang yang memakai pakaian putih-putih. Orang yang terdekat Nabi Allah Isa, yang siap menjadi penolong Nabi Allah Isa menyebarkan daripada agama, yaitu agama Islam, untuk meneruskan daripada kitab Taurat. Dan kebetulan turun juga Injil, meneruskan daripada ajaran Injil yang asli atau mungkin perjanjian lama. Nah itu karena keikhlasan itulah akhirnya Allah itu membikin dia itu tampilannya memang bersih, kemudian bawatinihim juga bersih batinnya, karena mereka lah 12 orang ini yang sanggup untuk menjadi benteng perjuangan daripada Nabi Allah Isa. Nahnu ansarullah, kamilah yang akan untuk menolong, yaitu untuk membantu perjuangan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Amanna billah, wahai Isa, kami beriman, percaya dengan adanya Allah, tidak seperti orang-orang Yahudi yang lainnya. Nah ini yang 12 ini bayat langsung. Washhad ya Isa, saksikanlah hai Isa, bi anna muslimun, sesungguhnya kami ini agamanya Islam, sama seperti engkau ya Isa. Kami siap, kamu jadi saksi wahai Isa. Kami ini yang 12 kelompok ini adalah orang-orang muslimun, orang-orang beragama Islam. Nah ini diantara mereka itu ada yang bernama Sam'un dan Yakub. Lalu setelah bayat dengan Nabi Allah Isa, Rabbana amanna, bermunajat kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, kata 12 kelompok ini, 12 orang ini. Amanna, kami beriman ya Allah, bima anzalta, itu minal Injil, itu penafsirannya, apa yang engkau telah turunkan. Apa itu al-Injil, kitab Injil? Nah ini sebagai penerus daripada kitab Taurat. Tauhidnya sama, ilahun wahid, tidak ada Tuhan Bapa, tiada ada Tuhan Ibu. Nah itu sama seperti Taurat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak pernah Nabi Allah Isa mengatakan bahwa dia itu anak Tuhan. Keputusan anak Tuhan hasil konferensi tingkat para manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah begitu kata orang-orang yang ahli pernah masuk di sekolah itu, sampai bergelar doktor atau magister. Nah itu hasil keputusan musyawarah di antara mereka. Tapi Nabi Allah tidak pernah mengatakan itu. Nah kemudian masalah fikih juga itu sudah kami jelaskan. Nabi Allah berwudu, berdoa, yang perempuan pakai jilbab, ya. Nabi Allah Isa berkhitan, khitan, ya, Islam. Nabi Allah beribadah, solat, sujud, ya, sama. Nah itulah yang membuat pertanyaan kebanyakan orang-orang yang nyeleneh.
kenapa ya yang sekarang mengaku mengikuti Nabi Allah Isa atau Yesus kok bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus atau oleh Nabi Allah Isa. Nah inilah yang bikin mereka itu gundah gulana, sehingga banyaklah yang sadar juga akhirnya masuk Islam, mengikuti ajaran Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Wattaba'na rasulah, ya Allah, kata mereka dalam munajat, kami sudah mengikuti ar-rasul. Siapa itu? Isa. Kami mempercayai Isa binubuwatihi wa rasulika, dengan kenabiannya dan juga sebagai utusan Engkau ya Allah. Ini munajat daripada 12 orang ini. Faktubna, maka catatlah kami ya Allah, ma'asyahidin, orang-orang yang bersyahadat. Bukan hanya sebatas saksi saja, bersyahadat. Syahadat maksudnya syahadat gimana? Menyaksikan bahwa Engkau ya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan Bapa, bukan Tuhan Ibu, bukan Tuhan Anak. Sehingga di akhir zaman ini, di akhir-akhir ini ada mereka itu yang very clear, katanya istilahnya dia itu Tuhan itu Esa, padahal mereka bukan orang dari kelompok mereka. Gara-gara mereka itu mereka dilecehkan juga, tapi belum masuk Islam. Keyakinannya itu tetap Tuhan itu Esa, tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Ibu, tidak ada Tuhan Anak. Tapi sayangnya belum masuk Islam. Dia sering sekali mengutarakan very clear, itu aja yang sering disebut. Nanti lihat sendiri. Yaitu kami menyaksikan ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa yang patut disembah, dan Nabi Isa adalah utusan Engkau ya Allah. Nah itu Allah wahidul ahad, tidak ada istilah bercabang atau tritunggal, tidak ada. Allah ahad, Nabi Allah Isa adalah utusan Engkau, adalah sebagai nabi manusia biasa, dan Injil adalah kitab Engkau yang Engkau turunkan kepada Nabi Allah Isa. Tolong catat kami sebagai orang yang bersaksi mengucapkan syahadat seperti itu. Nah itulah ketika sudah akan terjadi penjebakan seperti cerita awal tadi. Wa makaru wa makarallah. Lalu kemudian mereka mengadakan siasat, perkumpulan, pertemuan untuk menjebak Nabi Allah Isa. Diutuslah seseorang bernama Tatianus, kurang lebih namanya Tatianus, untuk masuk ke suatu ruangan di mana Nabi Allah Isa itu ada di sana. Itu sudah diketahui, dia tidak bisa keluar, dia ada di dalam. Disuruhlah masuk, bawa senjata untuk dibunuh. Lalu masuklah dia sendiri, yang lain tunggu di luar. Nah sementara Nabi Allah Isa sudah masuk itu langsung ke saqaf, yaitu atap. Ada celah lubang, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Allah Isa. Dijemput, dipegang, qabiduka rafi'uka, mutawaffika, artinya qabid dipegang, ada yang terjemahkan dipegang, wa rafi'uka kemudian diangkat. Diangkatlah ke langit. Min ghairi mautin, belum dalam keadaan meninggal dunia, tidak mati, langsung diangkat begitu saja. Beliau tidak meninggal dunia pada saat itu, diangkat dalam keadaan hidup. Otomatis secara lahiriah manusiawi, apalagi langsung terbang ke langit. Nabi Allah Isa tidak pernah terbang ke langit, kan kaget. Nah itulah terjadi perbedaan. Waktu diangkat itu dalam keadaan terjaga apa dalam keadaan tidur, atau dalam keadaan pingsan. Nah ini terjadi perbedaan. Intinya bahwa beliau ketika diangkat oleh malaikat Jibril sebagai utusan Allah, dipegang lalu diangkat. Mau dia dalam keadaan tidur, mau dalam keadaan terjaga, atau dalam keadaan pingsan, tidak ada yang tahu. Lewat celah itulah diangkat langsung. Wa makarallah, dan Allah pun langsung membalas strategi mereka, jebakan mereka. Karena Allah tuh lebih hebat.
lebih hebat daripada jebakan mereka. Lalu gimana modelnya itu Allah membalas? Ketika itu Tatianus itu masuk membawa pedang atau senjata untuk membunuh daripada Nabi Allah Isa, dan tidak ditemukan. Karena tidak ditemukan padahal bersembunyi di atap, di lubang atap itu yang terbuka itu. Dia tidak lihat, bingung dia nyari, periksa kamar ini, periksa ini, tidak ketemu. Akhirnya dia keluar. Pas dalam keadaan keluar itulah langsung alqallahu shibha Isa, langsung Allah serupakan itu, merubah itu potongan si Tatianus itu menjadi potongan Isa. Ketika dia keluar ini Tatianus, kagetlah itu orang-orang yang sudah jaga di luar. Sengaja jaga di luar, kalau dia los langsung digebuk massa. Akhirnya ketika si Tatianus keluar, Allah sudah merubah dia potongannya berbentuk Nabi Isa. Pas dia keluar, dia bilang apa? Wahai para ma'asyiral Yahud, si Isa ternyata tidak ada di dalam. Kagetlah mereka. Loh, bukankah ini ya Isa? Akhirnya karena dia tahu dari pandangan kasat matanya dia yang bilang begitu Isa tidak ada, padahal kelihatan dia itu Isa, langsung digebuk, dibunuh rame-rame. Setelah selesai membunuh Tatianus, yang potongannya ini kemudian dipegang, dicincang. Akhirnya setelah selesai bingunglah mereka. Kalau ini Isa, aina sahibuna? Lalu kemana teman kita yang kita suruh bunuh tadi? Nah, bingunglah dia. Loh, akhirnya dicari, enggak ketemu. Masuk semua ke dalam. Ternyata enggak ada teman kita. Kalau memang ini dia itu teman kita yang wajahnya sudah berubah kayak Nabi Isa, lalu Isanya kemana? Terjadilah pertengkaran. Jelaslah ini keluarga, kelompok daripada yang disuruh membunuh ini enggak terima temannya digebukin kayak begitu. Yang dilihat sebagian besar mereka tuh melihat bahwa dia potongannya Isa, enggak terima. Akhirnya bentroklah ini kelompok ini, peranglah di antara mereka, akhirnya saling bunuh. Di luar gedung itu pada saat itu terjadilah peperangan. Qitalun azim katanya. Dah saling bunuh mereka antar kelompok akhirnya. Gara-gara bingung dia ini, yang mana Isa? Kalau dibilang ini Isa, teman kita mana? Kalau teman kita yang enggak ada ini tuh Isanya kemana? Nah bingunglah, kalau ini memang di teman kita, lalu Isanya kemana? Nah bingunglahnya, peranglah mereka. Begitulah cara Allah. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Ternyata Allah lebih hebat dalam hal strategi. Buktinya justru malah di antara mereka lah terjadi peperangan, saling bunuh di antara mereka. Padahal awalnya itu ingin menjebak Nabi Isa untuk membunuh satu orang, tapi ujung-ujungnya ketipu. Jadi mereka lah yang tertipu. Mereka lah akhirnya saling bunuh. Bukan satu korban, malah banyak korban jadinya. Saling bunuh di antara mereka. Kemudian Allah pun menjelaskan tentang peristiwa terangkatnya Nabi Allah Isa. Zarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Itu kata orang Lombok kalau ngaji di pondok, mengeropnya. Itu zaraf, keterangan waktu. Ingatlah hai Muhammad pada saat itu. Dzikral qissah al-waqi'ah. Fi dzalikal waqt, pada waktu itu yang terjadi, fakta yang terjadi pada waktu. Ingatlah. Qala Allah, pada saat itu Allah berfirman, ya Isa, jangan kaget hai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya akulah yang memerintahkan Jibril yang memegang engkau pada saat di atap itu. Pegang kemudian diangkat. Wa rafi'uka, kemudian diangkatlah ke langit. Minal ard, dari bumi. Nah ini dari bumi kemudian diangkat. Ilayya, ke sisiku yang maha mulia, agar selamat. Ini adalah isyarat bahwa Allah memberikan kabar gembira biar dia tenang, bahwa Nabi Isa itu sebenarnya tidak kenapa-kenapa. Beliau kan manusia. Siapapun kalau secara logika tiba-tiba ada yang angkat ke atas, saya pasti takut, bingung, resah. Nah itu sebagai kabar gembira untuk dikembalikan dalam keadaan hidup min ghairi mautin, tanpa mati, enggak meninggal dunia. Nah ini satu keajaiban. Dari kecil, dari ibunya
dari awal cerita yang sudah kita ceritakan itu keajaiban terus sampai terangkatnya menuju di hadapan Allah pun biasanya kan orang meninggal dunia kembali kepada Allah. Ini ndak, hidup dalam keadaan hidup kembali kepada Allah. Min ghairi mautin katanya dalam tafsir. Ke tempatku, ke tempat yang maha mulia, jadikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diturunkan lagi untuk menyelesaikan masalah. Wa mutahhiruka, kenapa Allah mengangkat Nabi Isa pada saat itu? Ingin menyelamatkan dari kumpulan orang-orang kafir, mensucikan engkau minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir, biar tidak kumpul lagi, bertemu lagi dengan orang-orang kafir, biar engkau selamat, tidak jadi dibunuh. Ya, jadi tidak bisa dibunuh. Itu makna mutahhiraka. Wa mutahhiruka, memang maknanya suci, tapi maksudnya menyelamatkan. Jadi tidak berkumpul lagi dengan orang-orang yang ingkar, karena beliau tidak dapat jamaah. Hanya 12 itu saja, itu pun orang terdekat saja, padahal seorang nabi. Minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru, dan Allah akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau 12 orang itu fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, derajatnya akan di atas, dibikinkan tinggi di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Jadi siapapun yang akan berdebat mengikuti daripada ajaran Islam yang sebenarnya seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa, lalu ketika mereka mengadakan perdebatan apapun sampai sekarang pasti dalam keadaan menang, dan itu bisa disaksikan. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mereka akan kalah dari segi hujah-hujah itu yang sering kita lihat para ahli pakar-pakar yang sudah hafal Injil, hafal perjanjian lama, perjanjian baru seperti Dr. Zakir Naik, kemudian siapa namanya Ahmad Didat, belum lagi dari kalangan para mu'allaf Indonesia itu selalu menang karena hujahnya kuat. Sampai hari kiamat kata Allah, itu maknanya orang yang ikut mau sadar, mau mengikuti ajaran Nabi Allah Isa yang sebenarnya dan juga Nabi Allah Musa pada zaman dahulu kala, fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, akan dibikinkan derajatnya lebih tinggi, akan selalu menang, baik itu dari segi hujah ataupun kalau mau perang akan menang. Itu maknanya. Inilah dalilnya kenapa sering kita lihat ketika terjadi perdebatan di antara mereka itu, orang Islam dengan non muslim, yang nyeleneh daripada ajaran Yesus, yang nyeleneh daripada ajaran Isa, selalu mereka itu kalah karena janji Allah sudah tertera dalam Al-Qur'an, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat akan menang terus dari segi hujjah, atau kalau mau main senjata akan menang juga. Nah, itu maknanya penafsirannya. Thumma, ketika sudah hari kiamat, sampai hari kiamat, thumma ilayya marji'ukum, lalu kemudian tempatku akan jadi tempat kembali. Setelah kembali semuanya di hadapan Allah, fa'ahkumu bainakum, barulah di sana akan diadili. Siapa yang sudah mengatakan bahwa Allah itu Bapa Tuhan, siapa yang sudah mengatakan Siti Maryam ibu Tuhan, siapa yang sudah mengatakan Nabi Allah Isa itu anak Tuhan, fa'ahkumu bainakum, akan aku tahkimi semua, akan aku adili itu semuanya. Fima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa yang kalian permasalahan waktu di dunia, apa yang kalian perselisihkan. Ada yang mengatakan hanya Allah saja yang Esa, Nabi Isa itu manusia, Nabi Isa itulah seorang utusan Rasulullah, seorang utusan Allah, bas itu saja. Ada yang mengatakan tidak mungkin, karena Nabi Allah Isa itu orang ajaib, berarti dia anak Tuhan, berarti Siti Maryam kan tidak punya suami, tiba-tiba punya anak, ini keajaiban. Oh, berarti Tuhan yang menghamili, maka Tuhan itu Bapa Tuhan. Nah, itu akan diproses. Fima kuntum fi takhtalifun, apa yang kau perselisihkan pada saat itu, fil aqidah, dalam masalah akidah, yaitu masalah tauhid, itulah yang akan diselesaikan. Yang terakhir, fa ammal ladzina kafaru fa'adzibhum 'adzaban syadida, maka orang-orang yang kafir yang sudah nyeleneh daripada akidah yang sebetulnya yang dibawa oleh Nabi Allah Isa atau Yesus, fa'adzibhum 'adzaban syadida, maka Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Baik di dunia, dia batinnya akan merasa tersiksa karena sudah melanggar ketentuan hati nurani mereka sendiri, karena memang dalam kitab itu tidak ada seperti itu, dan juga mereka akan merasa nanggung malu yang sebesar-besarnya gara-gara kalah debat terus,
tidak pernah menang. Nah itu mereka akan rasakan tekanan batin, rasa malu luar biasa. Itu siksaan yang di dunia. Makanya dibilang azaban syadida. Dua itu siksanya, dunia dan akhirat. Nah kalau di akhirat, nerakalah itu tempatnya. Kalau di dunia rasa malu, rasa kalah perang, rasa kalah debat, semuanya. Fid dunya wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Fil akhirah ay fin nar, masuk neraka, api neraka. Khalidina fiha abada, selama-lamanya dalam neraka. Wa ma lahum min nasirin, dan orang-orang yang sudah melenceng, tidak mau sadar, tidak mau kembali, walaupun beberapa sudah kembali jadi mu'allaf. Nah orang yang tidak kembali, mereka tidak akan bisa ada yang menyelamatkan sedikit pun. Jadi demikian penjelasan tentang peristiwa pengangkatan daripada Nabi Allah Isa. Mulai memperlihatkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa. Beliau perlihatkan itu semua biar mereka itu beriman, percaya. Tapi sayangnya Nabi Allah Isa tidak mendapatkan pengikut satu pun dari orang lain, kecuali hanya 12 gelintir itu saja. Sampai puluhan tahun dakwah. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah buat diri kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang akidahnya tauhid murni sesuai dengan akidahnya para anbiya, khususnya akidah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الكريم. وسلم ورد الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله تعالى أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وما ربنا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.